Salam psikologi untuk seluruh pendengar setia podcast program studi psikologi dan dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya Dewi Isfania, tuan rumah kita untuk hari ini, dan saya sangat senang bisa bersama Bapak Ghazali dalam perbincangan khusus kita mengenai dunia psikologi. Mari kita terhubung lebih dalam dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang diperoleh dari program studi psikologi UMSIDA. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita sambut Bapak Ghazali Rusyid Afandi, SPSI MA. Waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Fani. Saya panggil Mbak Fani aja gitu ya, biar enak gitu ya ngobrolnya kita ya. Oke, saya bersama saya Ghazali Rusyid Afandi, SPSI MA. Kebetulan saya adalah Kaprodi Psikologi Mbak Fani, gitu ya. Nah, kebetulan Mbak Fani ini juga mahasiswa saya ceritanya gitu ya. Jadi di psikologi itu banyak hal yang menarik Mbak Fani. Mungkin kira-kira apa yang pengen diketahui Mbak Fani terkait dengan psikologi itu? Lebih ingin mengetahui lebih tentang manusia sih Pak. Oke. Psikologi ini kalau saya bilang sudah sudah lama ya hadir di UMSIDA gitu ya. Kebetulan kami psikologi itu di bawah naungan Fakultas Psikologi dan Pendidikan begitu Mbak Fani gitu ya. Nah, banyak hal yang bisa digali di psikologi itu. Psikologi itu memang kalau saya bilang psikologi itu menarik begitu ya. Kenapa menarik? Karena kita banyak berbicara tentang manusia sebenarnya. Diri kita sendiri, orang di sekitar kita dan sebagainya. Wow, sangat menarik begitu Mbak Fani. Benar. Apa yang membuat program studi psikologi menjadi pilihan yang menarik bagi para mahasiswa, Pak? Saya pikir kenapa program psikologi itu menjadi pilihan menarik begitu ya. Kalau kita berbicara tentang manusia, pasti kita berbicara tentang psikologi. Sehingga yang pasti psikologi itu menjadi menarik karena memang berbicara tentang manusia. Bagaimana perilaku manusia itu dilihat, bagaimana perilaku manusia itu bisa diprediksi begitu. Sehingga apapun pekerjaannya sebenarnya itu butuh sekali tentang ilmu psikologi. Sehingga ilmu psikologi itu bisa ada di banyak wilayah atau banyak di bidang pekerjaan begitu. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang membutuhkan konsep-konsep psikologi. Bahkan kalau kita lihat banyak sekali pekerjaan seperti halnya guru, seandainya jadi guru begitu ya. Kemudian jadi atasan, pimpinan, pola kepemimpinan, kemudian jadi pekerja, kemudian katakanlah jadi social worker, semuanya itu butuh pengetahuan tentang psikologi. Kenapa? Karena setidaknya berhubungan dengan manusia. Kalau itu pekerjaannya berhubungan dengan manusia, saya rasa semua pasti butuh ilmu psikologi. Itu yang sangat menarik begitu Mbak Fani. Benar-benar. Bagaimana sih kurikulum di program studi psikologi dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bidang psikologi? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang kurikulum psikologi itu adalah berbicara tentang bagaimana mahasiswa ini diberikan pengetahuan ya yang itu bisa mereka aplikasikan ketika mereka ada pada bidang pekerjaan. Kenapa? Karena ternyata di psikologi UMSIDA, terutama di psikologi UMSIDA, itu punya 3 keunggulan loh Mbak Fani. Tiga kalau saya bilang itu 3 keunikan, 3 perbedaan bagi dari yang lainnya. Yang pertama adalah bahwa psikologi UMSIDA itu tujuannya adalah untuk mencetak mahasiswa yang paham mengenai psikologi pendidikan, yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan psikologi industri organisasi. Dan yang ketiga adalah psikologi sosial. Nah, dari ketiga program atau kurikulum yang kita rancang begitu akan membentuk 3 hal ini. Jadi mahasiswa itu bisa memilih nantinya di akhir itu, bisa memilih apakah dia itu fokus pada psikologi pendidikan, yang itu nanti ranahnya pada dunia pekerjaan di bidang pendidikan, contoh menjadi guru, kemudian terapis ABK, kemudian bisa jadi psikoterapi gitu, atau jadi hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan, bisa jadi training dan sebagainya. Yang kedua adalah berkenaan dengan dunia industri Mbak.
Kemudian kalau dunia industri itu kita akan mengajarkan, kurikulum itu akan mengajarkan gitu ya, bagaimana teori-teori tentang pengelolaan sumber daya manusia. Nah, HRD seperti itu akan dipelajari di psikologi. Tidak hanya itu ternyata Mbak, ternyata di psikologi Umsida itu tidak hanya teori-teori aja, tapi banyak prakteknya begitu. Banyak prakteknya sebagaimana praktek di dunia pendidikan, praktek di dunia industri, dan juga praktek di dunia sosial. Mungkin Mbak Fani sebagai mahasiswa dan sebagai asisten laboratorium ya juga ya? Benar. Ya. Nah, kira-kira menurut Mbak Fani sendiri, pengalaman apa yang Mbak Fani dapatkan sehingga itu menarik begitu ya? Gitu Mbak Fani? Ini sebagai alasan saya juga masuk ke asisten laboratorium. Karena saya ingin mengetahui lebih dalam mengenai tes-tes psikologi. Yang saya dapat info dari universitas lain itu jarang dikenalkan mengenai tes psikologi, sampai diberitahu alat-alatnya itu. Itu salah satu poin utama saya masuk asisten. Ya. Iya, benar. Praktikum bagaimana? Praktikum saya mendapatkan di beberapa mata kuliah seperti asesmen intelijensi, bakat minat. Saya terjun langsung ke sekolah untuk melaksanakan tes bakat minat. Nah, itu dia poin utama di psikologi Umsida itu tidak hanya teori-teori aja, tapi memang dengan praktek-praktek itu bisa mengembangkan pemahaman mahasiswa. Ketika mereka terjun ke lapangan, mereka akan memahami bagaimana dunia psikologi sebenarnya. Dan itu tidak hanya knowledge saja yang mereka dapatkan, tapi bagaimana skill menjadi seorang sarjana psikologi yang mampu bersaing di dunia kerja nantinya, gitu Mbak Fani. Gitu ya. Iya. Karena praktik itu sangat penting sih Pak bagi mahasiswa gitu. Oh iya ya. Iya. Rasanya gimana ketika praktek Mbak Fani? Lebih langsung paham mengenai teori-teori yang sudah diberikan para dosen saat di kelas. Nah, itu dia kurikulum kita Mbak Fani. Iya. Oke nggak? Asik nggak? Asik banget Pak. Okay. Iya. Oke Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Silakan. Apa peran riset dalam program studi psikologi dan bagaimana hal itu dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu psikologi? Oke. Kalau kita berbicara tentang riset, memang mahasiswa kita, dosen-dosen kita pun itu memang diwajibkan untuk melakukan riset setiap semesternya Mbak Fani. Nah, riset-riset itu digunakan untuk apa? Untuk ditaruh di salah satu materi-materi yang harus mereka berikan, sehingga materi-materi yang mereka berikan itu bisa aplikatif, bisa dipahami dari penelitian-penelitian itu. Dan banyak dari dosen-dosen kita itu jurnalnya juga banyak gitu ya. Dari jurnal nasional juga banyak begitu. Ada juga internasional begitu. Nah, itu akan menjadikan bagaimana materi itu disampaikan itu tidak hanya materi-materi yang lalu-lalu, tetapi ada pembaharuan-pembaharuan melalui riset itu sendiri. Dan juga kita sebagai dosen juga mengajak mahasiswa nih untuk riset juga nih. Nggak hanya dosen aja yang riset, tapi mahasiswa juga kita ajak nih ya. Jadi setiap kali dosen dapat katakanlah ada ada proposal riset begitu, membuat proposal riset, kemudian kita ajak mahasiswa. Supaya apa? Mahasiswa ini bisa terlibat. Supaya apa? Mereka siap ketika mereka mengerjakan skripsi. Enak lagi nih, di psikologi Umsida itu skripsinya tidak setebal yang kita bayangkan dulu ya Mbak Fani ya. Yeah. Zaman dulu itu Masya Allah, saya dulu waktu membuat yang namanya skripsi itu tebal banget. Tapi kalau sekarang psikologi Umsida punya kebijakan, Umsida juga punya kebijakan dalam bentuk penelitian-penelitiannya itu dipublikasikan. Sehingga penelitian yang dibuat oleh dosen dan mahasiswa itu tidak hanya dikonsumsi oleh di perpustakaan saja, tetapi bisa dinikmati oleh orang lain di luar itu dalam bentuk publikasi ilmiah begitu Mbak Fani. Gitu Mbak Fani. Oke. Bagaimana dosen dan staf akademis dalam program studi psikologi berkontribusi dalam mendukung perkembangan akademis dan profesional mahasiswa, Pak? Kalau berkenaan dengan itu, berkenaan dengan staf begitu, nah staf itu akan membantu di dalam proses administrasi, akan mempermudah mahasiswa dalam proses administrasi. Seperti halnya dalam pendaftaran ujian proposal, dalam pendaftaran ujian skripsi. Bagi mereka yang sudah mendaftar, itu akan dikumpulkan dalam satu grup WA. Dan itu akan di-leading satu-satu. Sehingga setiap kali pertanyaan apa yang mereka butuhkan, itu akan mempermudah mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ada staf kita yang seperti itu memang. Kenapa? Karena memang
yang terpenting bagi kita adalah layanan terbaik bagi mahasiswa. Dan juga kita pengen mahasiswa kita itu punya pengetahuan yang mumpuni, keterampilan yang oke, dan mereka itu juga lulus tepat waktu Mbak Fani. Gitu ya, tidak molor-molor banget gitu ya. Itu Mbak Fani. Iya, saya juga merasakan sih saat ini sedang menyusun skripsi juga. Terus dosen pembimbing saya juga membantu sekali untuk memberikan saran-saran gitu. Oke, sip. Oke. Bagaimana program studi psikologi dapat memberikan pemahaman yang holistik tentang berbagai bidang psikologi, termasuk psikologi klinis, industri, pendidikan, dan sosial. Nah, balik lagi ke program kurikulum tadi Mbak Fani ya, bahwa di psikologi itu keutamaannya gitu ya, ada 3 poin ini. Kita ada di psikologi sosial, psikologi pendidikan, dan psikologi industri. Nah, psikologi klinis ini adalah sebagai dasar ya untuk mempelajari psikologi ini. Dan itu dibuat dalam bentuk skema mulai dari semester awal kita ajarkan mereka itu tentang dasar-dasar teori-teori psikologi awal begitu. Kemudian menginjak tahun berikutnya mereka itu kita berikan pengalaman-pengalaman dalam bentuk praktikum dan sebagainya. Kemudian di akhir kita berikan pengalaman mereka untuk mengaplikasikan di dunia nyata. Salah satunya adalah ada mata kuliah yang disebut dengan psikologi terapan. Mereka terjun ke lapangan nih ceritanya, ya, menggali data, memanfaatkan pengetahuannya untuk diterapkan, menyelesaikan persoalan-persoalan tentang pendidikan, tentang industri, tentang sosial begitu. Dasarnya salah satunya adalah psikologi klinis itu sendiri. Kita perkuat begitu Mbak Fani. Oh iya Mbak Fani, keunggulan lagi nih di psikologi nih. Ya. Ada 4 program keunggulan psikologi. Yang pertama adalah studi budaya. Jadi di semester 1 atau 2 itu mereka itu diajak nih ke daerah-daerah gitu, belajar tentang psikologi budaya daerah tersebut. Keunikan psikologi orang di sana seperti apa? Gitu. Nah, pernah kita ajak ke Bojonegoro begitu ya. Ada namanya suku Samin. Mungkin Mbak Fani tahu ya, suku Samin itu suku yang sangat ada di pedalaman di Bojonegoro gitu. Kita ajak ke sana. Mereka diminta untuk mempelajari bagaimana pola perilaku di sana, orang-orang sana, sehingga ternyata mereka menghasilkan artikel dan interbit Mbak Fani. Wow. Dan itu sangat membantu skripsi begitu ya, sangat membantu. Yang kedua adalah program tentang studi budaya tadi sudah. Kemudian yang kedua adalah SDD, Self Development Day. Wah, ini menyenangkan sekali. Mungkin Mbak Fani juga pernah mengalaminya itu ya. Gimana rasanya Self Development Day itu Mbak Fani? Sangat seru sekali sih Pak. Sangat apalagi seru, ya? Waktu tahun saya itu kan tahun COVID ya Pak, ya. Jadi nggak kenal sama teman-teman seangkatan. Saat mengikuti SDD, saya jadi kenal beberapa teman dari setiap kelas gitu. Ya, dalam bentuk outbound training kan Mbak Fani ya? Iya. Dan itu menyenangkan sekali. Iya gitu ya. benar. Nah, selain itu ada factory visit. Factory visit ini digunakan untuk menerapkan, memahami ya konsep-konsep psikologi industri. Dan langsung kita bawa teman-teman ini ke dunia industri. Kemudian kita kenalkan ke bagaimana psikologi industri itu diterapkan di sebuah perusahaan. Kita bawa nih, satu rombongan ada dulu itu pernah ke Pocari Sweat gitu ya. Saya nggak iklan ya, tetapi memang seperti itu ya. Kemudian kita bawa ke Yakult, kemudian kita bawa ke Jenang di daerah Jepara begitu. Nah, seperti itu menjadikan mahasiswa itu lebih paham bagaimana cara mengaplikasikan tentang teori-teori yang sudah mereka terima begini Mbak Fani. Dan yang selanjutnya itu tentang field trip dan kuliah terintegrasi itu pada ranah klinis dan pendidikan. Nah, pernah kan kita ke mana ini? SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah ya? SMK Muhammadiyah, ya. SMK Muhammadiyah di Nganjuk ya? Iya. Mbak Fani ikut saat itu? Ikut. Gimana rasanya Mbak Fani, pengalaman itu Mbak Fani? Wow, benar-benar kaget sih, soalnya dipertemukan dengan siswa yang memiliki permasalahan saat di sekolah itu. Terus diketahui juga dasar dari permasalahannya dia itu apa gitu Pak. Akhirnya paham ya, paham bagaimana cara manajemen mengelola siswa gitu ya. Benar. Ya, sehingga itu adalah bekal gitu ya, ketika Mbak Fani nanti lulus ya, nanti akhirnya dapat banyak nih, ternyata punya pengalaman kayak gini kalau menangani anak-anak bermasalah, kalau menangani anak-anak yang punya keunikan seperti ini, kalau anak-anak yang berprestasi seperti ini, dan itu coba kita terapkan dalam bentuk kuliah dan field trip tadi itu.
Dan yang keempat itu terakhir adalah magang. Nah, ini magang nih. Kawan-kawan diminta untuk keluar mencari tempat magang, kemudian mereka mengaplikasikan apa yang mereka sudah dapatkan, begitu Mbak Fani. Itu keunggulan di psikologi Umsida. Mungkin nggak ada di yang lainnya, begitu Mbak Fani. Iya, benar. Iya. Kita punya keunggulan itu Mbak Fani. Sayangnya saat studi budaya dan field trip itu tahun saya kan COVID ya Pak, jadi nggak bisa terjun langsung. Itu sih Pak sedihnya. Gitu. Tak apa gitu ya. Iya. Tapi kan masih banyak program yang sudah dilalui ya. Tapi tetap dari kampus memberikan via online sih Pak, mengundang pembicara dari luar ya, tentang budaya-budaya gitu ya. Iya benar Pak. Masih dapatkan ilmunya? Masih Pak. Oke. Apakah ada kolaborasi dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian atau proyek-proyek psikologi yang sedang berlangsung di lingkungan kampus, Pak? Sangat ada ya, terutama mereka-mereka yang ikut di laboratorium begitu ya. Kemudian kita punya psikologi terapan Mbak Fani ya, Pusat Pelayanan Psikologi Terapan Umsida. Itu adalah salah satu keunggulan dari psikologi, di mana konsep-konsep psikologi itu diterapkan di sana. Nah, mereka yang masuk ke situ yang disebut dengan asisten laboratorium ya, itu dilibatkan dalam program itu. Mereka melakukan tes psikologi, membantu melakukan tes psikologi, administrasi tes, kemudian scoring begitu, sehingga mereka itu punya pengalaman-pengalaman. Nggak mungkin kita biarkan teman-teman itu tidak terlibat dalam konteks psikologi, dalam penerapan psikologi begitu. Sehingga bagi teman-teman yang berminat di bidang di kayak Mbak Fani jadi asisten laboratorium gitu kan, pernah ngetes nggak Mbak Fani? Di sekolah-sekolah gitu? Pernah. Di mana? Di mana aja? Waktu itu di SD Muhammadiyah Sidoarjo, Muhammadiyah 3 kalau nggak salah. Kemudian di SMA Muhammadiyah Sidoarjo, Semamda. Semamda sini ya? Benar. Oh, sekolah favorit di Muhammadiyah di Sidoarjo kayaknya ya? Iya, benar, Pak. Mbak Fani ikut terlibat di sana ya? Ikut. Kalau yang di SD itu individu, kalau yang di SMA itu klasikal, dan itu pengalaman pertama bagi Fani sih Pak. Gimana? Apa yang Mbak Fani dapatkan ketika telah melakukan kegiatan tersebut? Pastinya selain bisa mengaplikasikan tes psikologi, Fani juga belajar tentang kepercayaan diri sih Pak, di depan teman-teman dan klien gitu ya. Iya Pak. Terus juga kan cara menghadapi siswa-siswa saat tes itu tersendiri tuh Pak. Oh gitu, jadi pengalaman itu yang mungkin buat Mbak Fani akhirnya nanti punya pengalaman ketika menghadapi siswa-siswa gitu ya. Iya Pak. Oke. Oh iya Mbak Fani, terkait dengan prestasi ya. Di psikologi itu mahasiswanya alhamdulillah sampai sekarang ini prestasinya luar biasa. Bahkan tahun kemarin psikologi itu menyumbang prestasi internasional terbanyak begitu. Oh, apa aja itu Pak? Terutama prestasi yang berkenaan dengan ilmiah. Jadi teman-teman itu kita ikut sertakan di lomba di Malaysia begitu ya. Lomba artikel ilmiah di Malaysia. Jadi itu dari tugas mereka loh Mbak Fani. Dari tugas-tugas mereka, kemudian mereka itu membuat sebuah makalah begitu, dan itu dilombakan, kita dampingi dalam pembuatannya, kemudian dilombakan, dan itu ternyata alhamdulillah Mbak Fani, sekitar ada 9 orang yang menang internasional, skala internasional begitu ya. Kita ikut di Malaya saat itu, gitu ya, alhamdulillah. Dan saat ini kemarin itu juga ada sekitar 10 orang yang menang, alhamdulillah. Ini luar biasa gitu ya. Bahkan di tingkat nasional pun kalangan psikologi Islam di fakultas-fakultas yang berafiliasi dengan Islam di Indonesia, kita alhamdulillah tahun kemarin menyumbang sekitar 6 pemenang juara begitu ya. Ada juara yang namanya psikoposter Mbak Fani, ada psikofotografi, kemudian psikopaper, bahkan ada yang menang psikokiroah namanya. Jadi ternyata ada yang bisa kiroah gitu di psikologi gitu ya. Nah, sehingga itu yang membuat kita menjadi yakin bahwa program-program kita, kurikulum kita itu bisa membekali teman-teman menjadi luar biasa begitu. Oh, Masya Allah. Itu Mbak Fani. Ya, Pak. Lanjut lagi nggih Pak? Oke, siap. Bagaimana program studi psikologi mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi perkembangan terbaru dalam ilmu psikologi dan tren industri saat ini? Nah, itu yang coba kita berikan. Yang pertama adalah dalam bentuk program dan materi-materi kuliah tentunya. Sehingga materi-materi kita itu
tidak hanya berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya teoritik, tapi kita coba untuk berafiliasi dengan dunia industri atau disebut dengan praktisi mengajar, Mbak Fani. Nah, mungkin pada waktu yang lalu gitu, kita sudah mengundang praktisi mengajar, baik dalam bentuk seminar, ya, seminar nasional, ya, atau seminar internasional, atau bahkan kita mengundang beberapa praktisi di dunia kerja. Kita datangkan ke UMSIDA, ke psikologi untuk mengajar beberapa pertemuan. Tidak hanya itu, Mas Fani, ternyata tidak hanya industri aja, tetapi di dunia psikologi ABK, kita datangkan yang namanya koordinator ABK, layanan ABK di sebuah sekolah Muhammadiyah 2, yang itu merupakan sekolah yang bagus juga di Sidoarjo begitu, dan itu layanan ABK-nya bagus. Dan ternyata yang kita undang itu adalah koordinatornya, itu adalah mahasiswa kita sendiri. Wah, Masya gitu Allah. ya. Dan ternyata bekal-bekal yang kita berikan itu alhamdulillah bermanfaat buat teman-teman, sehingga mereka itu nggak hanya mempelajari materi aja, tetapi aplikasi yang mereka dapatkan juga menjadi bermanfaat buat mereka, gitu, Mbak Fani. Seperti yang disebutkan Pak Gos tadi, ternyata koordinator tersebut merupakan alumni dari psikologi UMSIDA, ya Pak ya. Betul. Bagaimana alumni program studi psikologi telah sukses dalam karir mereka, dan bagaimana juga pengalaman mereka di program ini membantu mereka mencapai kesuksesan tersebut? Mungkin itu bisa cerita, itu panjang nggak kita cerita seperti itu ya, Pak Fani ya. Kita potong aja ceritanya gitu. Jadi mereka ini yang tadi sudah saya ceritakan bahwa kita nggak hanya memberikan bekal materi, tetapi kita push mereka, kita berikan mereka dalam bentuk praktek-praktek seperti itu. Dan ternyata dalam bentuk praktek seperti itu ternyata banyak sekali yang pertama. Makanya kenapa kita ngambil keunggulan itu, yang pertama adalah di bidang pendidikan, terutama di anak-anak ABK, terapan untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus begitu. Yang kedua HRD, ternyata alumni-alumni kita itu banyak di bidang itu. Dan juga sosial. Yang selama ini yang saya lihat, ada juga alumni kita itu pimpinan HRD di suatu perusahaan begitu. Ada juga yang di kelapa sawit di Kalimantan juga ada, gitu ya. Kemudian ada ABK itu sekarang sudah punya, kalau saya total itu banyak gitu, yang punya lembaga. Banyak punya lembaga, mereka sudah punya lembaga untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Bahkan sampai saat ini mereka ini ngajak mahasiswa kita nih, mungkin teman-temannya Mbak Fani gitu ya, diajak gitu ya, di-hire untuk praktek di dunia ABK begitu. Bagaimana memberikan terapi ABK dan sebagainya, sebagai siro dan sebagainya. Ternyata itu sangat bermanfaat dan kita punya jejaring itu, ya. Sehingga jangan khawatir Mbak Fani kalau seandainya teman-teman di sini itu ingin masuk psikologi UMSIDA begitu, ya. Banyak lahan-lahan atau praktek-praktek yang mungkin bisa teman-teman akan lakukan, sehingga ketika kawan-kawan terjun ke lapangan, kawan-kawan akan lebih mampu untuk melakukan praktek itu. Tidak hanya teori aja, tetapi kawan-kawan bisa untuk mempraktekkan itu dan kemudian bermanfaat buat kawan-kawan serta orang-orang di sekitar Anda begitu, Mbak Fani. Psikologi asik enggak kira-kira, Mbak Fani? Sangat asik. Sangat asik. Oke, apalagi Mbak Fani. di UMSIDA sih, Pak. UMSIDA, iya. Oke, Mbak Fani. Siap. Oke. Terakhir. Satu lagi Pak, dapatkah Bapak berikan contoh prestasi luar biasa dari mahasiswa-mahasiswa program studi psikologi yang telah mencapai kesuksesan di tingkat lokal, nasional maupun internasional, Pak? Oke, sebagaimana ceritakan tadi Mbak Fani ya, ternyata psikologi UMSIDA itu bisa bersaing loh di kancah nasional gitu ya, di kumpulan psikologi berafiliasi Islam begitu, itu prestasinya banyak gitu ya. Yang kedua, di kancah psikologi tidak hanya di Islam saja, kita pernah menjuarai psikofotografi yang pesertanya itu adalah se-Indonesia, psikologi se-Indonesia. Kita pernah menjuarai psikopaper, psikoposter se-Indonesia. Kita pernah menjuarai lomba artikel ya internasional, skala internasional, bahkan intervensi skala internasional. Bahkan anak-anak yang ikut kegiatan ini ada konversi gitu ya pada mata kuliah dan juga pada tugas akhirnya, Mbak Fani. Jadi ketika teman-teman pengen masuk sini gitu ya, sudah dapat prestasi, kemudian sudah dapat konversi mata kuliah, juga dikonversi tugas akhir, Mbak Fani.
Ada kalau hari ini gitu ya, ada sekitar sekitar 6 orang yang tugas akhirnya adalah dari lomba Mbak Fani. Wow. Mereka sudah sudah dapat gitu ya. Tinggal submit ke jurnalnya Umsida, sudah selesai nih skripsinya. Lu enak kan? Enak. Mana dapat ilmunya, juaranya, kemudian belum lagi imbal prestasinya. Wah, itu saya rasa cukup menarik begitu ya. Benar itu sekali. gitu Mbak Fani. Sekali lagi Pak, dalam program studi psikologi Umsida ini, apa saja sih fasilitas yang diberikan oleh pihak UNIF kepada mahasiswa-mahasiswa untuk mencapai prestasi akademis maupun non-akademis Pak? Oke, banyak sekali gitu Mbak Fani ya, terkait dengan prestasi akademik non-akademik. Kalau akademik, kita ada dalam bentuk kurikulum dan dalam bentuk praktek-praktek yang saya ceritakan tadi ya, yang sudah Mbak Fani rasakan. Dalam bentuk non akademik itu, dalam bentuk lomba-lomba, kita juga seperti itu. Kita juga memfasilitasi. Biasanya modelnya adalah kita rekrut, kita sebarkan nih pamflet ke semua angkatan, seret gitu ya. Kemudian mereka mendaftar, kita kemudian membimbing mereka sampai mereka mensubmit karyanya, gitu. Tidak hanya itu, ternyata di psikologi Umsida, di Umsida juga gitu ya. Ternyata non akademik seperti halnya karate gitu ya, kemudian ya berkenaan dengan mungkin pencak silat gitu ya, ternyata banyak yang juara juga. Dari mahasiswa kita kemarin itu ada juara internasional karate, ada juara internasional pencak silat gitu ya, dari psikologi gitu ya, dan itu banyak banget Mbak Fani, dan itu ternyata menjadikan mereka berprestasi tidak hanya di tingkat akademik, tetapi mereka juga berprestasi di non akademik begitu Mbak Fani. Wow. Gitu. Asik nggak psikologi menurut Mbak Fani kira-kira? Sangat asik. Sangat asik ya. Iya, Fani juga pernah ngerasain sih Pak, dari mata kuliah psikologi Islam berkelompok. Kami dapat juara 3. Wah, luar biasa. Universitas Sultan Agung Semarang. Semarang ya, iya. Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Ternyata gini-gini berprestasi gitu ya. Selain Mbak Fani ini jadi asisten laboratorium, juga berprestasi ya. Iya, dan sekarang tugas bersama juga teman-teman ya. Iya. Alhamdulillah. Teman yang sangat berharga bagi saya sih. Sip. Iya, Pak. Jos. Oke. Ada kegiatan atau kompetensi khusus di bidang psikologi yang melibatkan mahasiswa program studi ini dan menciptakan peluang untuk meraih prestasi, Pak? Kegiatan-kegiatan? Iya, Pak. Kegiatan biasanya kalau kegiatan-kegiatan itu kita atur dalam sebuah kegiatan ini ya, semacam pemilihan begitu ya. Tidak dalam bentuk kegiatan yang itu sifatnya terprogram gitu ya. Namun memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menunjukkan prestasi itu kita memfasilitasi. Setiap ada lomba, kita akan share semua itu. Dan saya bilang gitu, saya berkomitmen gitu ya kepada teman-teman juga gitu ya. Ketika ada lomba, akan kami bimbing sampai Anda juara. Gitu ya. Terutama yang berkenaan dengan psikologi, kita akan bimbing sampai juara. Berkenaan dengan minat bakat, kita akan bimbing melalui pembimbing yang non akademik begitu, apalagi di Umsida kan banyak UKM nih ceritanya. Nah, kita dorong mereka supaya juara. Kenapa? Kita akan hargai itu. Kita akan share Anda gitu ya di sosmed kita, di psikologi gitu ya, di IG, di TikTok, kemudian di YouTube begitu. Nah, kita akan share Anda, prestasi Anda, bahwa Anda ini punya prestasi yang bagus, supaya apa? Punya harga diri yang bagus dan ada kebanggaan dalam diri, dan itulah salah satu hal yang akan memperkuat diri kita Mbak Fani. Gitu Mbak Fani. Oke. Sekali lagi ya, oke. Tadi Pak Ghazali nyebutin ada 4 agenda yang dimiliki psikologi Umsida ya Pak. Salah satunya itu magang. Bagaimana pengalaman praktik atau magang dari mahasiswa program studi psikologi berkontribusi dalam pembentukan prestasi mereka di dunia kerja atau akademis, Pak? Saya pikir magang itu akan menjadikan mereka itu punya pengalaman real, ya, punya pengalaman nyata yang dapat mereka aplikasikan di dunia luar nantinya. Kenapa? Karena mereka di magang itu kan di akhir semester begitu Mbak Fani. Jadi selama beberapa semester kita tempa mereka dengan praktikum, dengan teori, sehingga ketika mereka magang, kita harapkan mereka itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar tempat magang mereka. Contoh halnya, kalau kemarin ada magang di
Despesi AL gitu ya. Ya. Dinas Psikologi Angkatan Laut begitu. Ada magang di sana. Dan ternyata apresiasi teman-teman di sana itu bagus sekali gitu ya. Dan kita ditawarkan lagi kalau ada magang lagi kita diminta ke sana. Kenapa? Karena ternyata teman-teman itu juga memiliki kemampuan yang bagus. Mahasiswa psikologi punya kemampuan yang bagus begitu. Dan aktif di dalam kegiatan begitu, ya. Nah, itu ternyata membuktikan bahwa rangkaian kegiatan pendidikan di psikologi UMSIDE itu ternyata membuahkan hasil. Salah satunya adalah mahasiswa punya karakter yang bagus dalam bidang skill, menerapkan skill pengetahuan psikologi maupun pemahaman tentang konsep-konsep psikologi. Begitu Mbak Fani. Dan itu akan bermanfaat banget gitu ya dalam dunia kerja mereka begitu Mbak Fani. Gitu Mbak Fani. Hebat. Oke. Baik Pak, terima kasih atas Oke, waktunya. siap. Semua pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak dengan jelas. Saya akhiri di sini Pak. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi asik.